Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita tonton ya. Film dimulai di negara Sierra. Dua orang marinir Amerika bernama John serta rekannya sedang menunggu target yang ingin mereka lenyapkan, di mana target akan melakukan transaksi senjata. Begitu melihat targetnya sudah tiba, mereka langsung mengirimnya ke alam lain hingga terjadilah baku tembak. Film berlanjut di pangkalan militer Amerika yang ada di Asia. Si John sedang video call dengan pacarnya yang bernama Clara. Di sini si John memberitahu kalau minggu depan dia akan pulang karena dia mendapat cuti. Mendengar itu si Clara merasa senang dan meminta si John menemaninya ke Thailand karena atasannya akan meresmikan resort barunya di negara tersebut dan mereka berdua bisa sekaligus liburan. Demi kebahagiaan pujaan hatinya, si John pun mengiyakannya. Singkat cerita, si John bersama si Clara tiba di resort yang akan diresmikan dan mereka disambut salah seorang staf wanita. Sore harinya saat mereka berdua sedang bersantai di pantai, atasan si Clara menemui mereka. Si Clara pun mengenalkan si John pada atasannya yang baru kita ketahui bernama Darren. Setelah si Darren pergi, si Clara mengajak si Joe ke perkampungan penduduk. Tapi saat tiba di tujuan, mereka justru melihat tulisan kalau tempat tersebut tutup. Si John pun berusaha memanggil seseorang yang sedang baca koran, tapi pria tersebut dengan cueknya menjawab, "Tutup." Melihat itu si Clara pun masuk lalu memberitahu kalau mereka berdua dari resort dan dia mendapat info dari karyawan resort kalau tempat tersebut menyediakan jasa tur menyelam. Lagi-lagi pria itu hanya tertawa, tapi si Clara terus memohon. Dan pria itu pun akhirnya luluh juga, lalu menunjukkan perlengkapan menyelamnya. Setelah itu, pria tersebut bertanya kepada si John apakah dia seorang tentara. Si John pun memberitahu kalau dia seorang marinir. Mereka berdua pun kenalan dan nama pria itu adalah Cruz. Si Cruz pun cerita kalau dia adalah mantan tentara Amerika juga. Selesai kenalan, si Cruz pun membawa ke lokasi penyelaman. Begitu tiba di lokasi, si Clara merasa bahagia dan si Cruz menunjuk sebuah gua yang terhubung dengan resort. Setelah mereka berdua melompat ke dalam air, si Cruz pun pulang meninggalkan mereka berdua menikmati tempat tersebut. Sore harinya mereka berdua pulang ke resort melalui gua yang diberitahu si Cruz sebelumnya. Tibalah malam harinya pesta pembukaan resort diadakan. Sebelum si Darren berpidato, si John hampir menghajarnya karena si Darren memarahi si Clara di hadapannya. Untunglah si Clara berhasil membujuknya, lalu mengajak si Darren pergi karena waktu berpidato sudah tiba. Dan si John pun keluar meninggalkan ruangan tempat acara hingga dia bertemu dengan si Cruz yang sedang menyiapkan mercon serta kembang api untuk acara pembukaan resort tersebut. Tapi tak lama kemudian saat pesta kembang api berlangsung, tiba-tiba sekelompok pria bersenjata menyerang tempat tersebut. Si Joe pun berusaha melakukan perlawanan dan berencana menyelamatkan si Clara, tapi aksinya gagal hingga dia pingsan. Untunglah si Cruz datang tepat waktu lalu membawanya pergi. Film berlanjut, si John baru sadar dari pingsannya ditemani si Cruz.
Dia pun keluar dan melihat sudah banyak tentara serta para medis. Si Cruz pun berusaha menenangkan si John kalau semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu mereka menonton video yang menunjukkan situasi di resort saat ini, di mana si Clara serta yang lainnya sedang disandra. Salah seorang dari kelompok bersenjata itu mengancam akan melenyapkan semua sandranya apabila mereka tidak mendapat uang tebusan. Untuk menunjukkan kalau mereka serius, mereka pun mengeksekusi salah seorang sandranya. Selesai menonton, si John meminta bantuan si Cruz menyelamatkan si Clara, tapi si Cruz menolaknya dengan alasan itu tugas militer negara tersebut. Sedangkan di dalam resort, para sandera dikumpulkan di salah satu ruangan. Si Clara pun berusaha menenangkan para sandera supaya tetap tenang karena dia yakin mereka akan dibebaskan tentara negara tersebut. Kembali ke tempat si John, di mana seorang penasehat diplomatik bernama Makil mengenalkan dirinya kepada komandan tentara. Setelah itu dia menunjukkan cetak biru resort tersebut, lalu memberi saran supaya mengepung resortnya. Tapi si komandan langsung menolaknya sampai mereka tahu berapa banyak jumlah terorisnya. Si John pun menemui mereka lalu bertanya siapa yang berwenang di ruangan tersebut. Melihat kehadiran si John, si komandan langsung mengusirnya. Menghindari ketegangan yang terjadi, si Makil mengajak si John keluar. Sedangkan dalam resort, si Darren dipaksa menelepon bagian keuangannya untuk mentransfer sejumlah uang sesuai permintaan pemimpin kelompok tersebut. Kembali ke tempat si John, di mana si Makil cerita kalau dulunya dia yang melobi pemerintahnya untuk mengizinkan si Darren membeli resort tersebut dari pemilik yang lama. Mendengar itu, si John pun bertanya apa rencana selanjutnya. Si Makil pun menunjukkan kelompok tentara bayaran yang baru tiba dan pemimpinnya bernama Blondie. Si Makil pun menemui si Blondie. Di sini si John minta ikut menyelamatkan sandranya, tapi si Blondie menolaknya serta meremehkan si John. Tengah malam, si Blondie serta anggotanya mulai bergerak mendekati resort dan secara diam-diam si John mengikuti mereka hingga kehadirannya dipergoki si Blondie. Tapi si Blondie membiarkannya karena mereka sudah berada di wilayah resort. Di sini si John menunjukkan keahliannya yang mampu menembak seorang penyandra dari jarak jauh. Melihat itu, si Blondie merasa terkesan lalu memberikan sepucuk pistol kepada si John. Setelah itu mereka langsung bergerak, tapi mereka ketahuan karena ada anggota si Blondie yang berkhianat hingga terjadilah baku tembak. Untunglah si John berhasil menyelamatkan si Blondie yang mengalami luka tembak. Film berlanjut, si komandan menyuruh si Makil pergi serta menyalahkannya atas penyerangan yang gagal. Sedangkan di resort, pemimpin penyandra bernama Alex berusaha menenangkan tangan kanannya yang bernama Robin, di mana si Robin berencana mengeksekusi semua sandranya gara-gara penyerangan tadi hingga membuat sebagian anggota mereka tewas. Si Alex menyuruhnya bersabar sampai mereka mendapatkan uang tebusannya. Besok paginya si John menemui si Cruz lalu minta tolong supaya diantarkan ke tempat kemarin yang dikunjunginya bersama si Clara, dan si Cruz pun mengiyakannya. Begitu sampai di tujuan, si John langsung melompat dari kapal lalu berlari menyusuri gua yang terhubung ke resort, dan dia berhasil menyusup ke salah satu ruangan setelah melumpuhkan satu orang penyandranya. Film berlanjut, di mana si Robin kembali marah-marah setelah melihat anggotanya yang dieksekusi si John sebelumnya. Dari persembunyiannya, si John memantau mereka dan melihat si pengkhianat membawa tas yang diberikan si Alex. Karena penasaran dengan isi tasnya, si John pun membuntutinya hingga ke ruang laundry. Dia pun melihatnya, ternyata isi tasnya adalah bom waktu. Tanpa menunda-nunda, si John langsung beraksi. Tapi saat dia menghajar si pengkhianat, tiba-tiba si Alex dan anggotanya datang hingga terjadilah baku tembak.
I know you just did it for the money. Dan dengan sadis si Alex justru mengirim si pengkhianat ke alam lain. Sedangkan di tempat lain, si komandan memberitahu si Makil kalau kelompok penyanderanya menghubunginya dan mengatakan akan membebaskan sandranya karena keluarga si Darren sudah mengirim tebusannya. Tapi kelompok tersebut juga memberikan satu syarat, kalau mereka hanya melepaskan sandranya kepada si Makil. Mendengar itu, si Makil merasa bingung lalu bertanya kenapa harus dia. Si komandan pun memberitahu alasan teroris tersebut adalah karena si Makil mewakili pemerintahan Thailand. Akhirnya si Makil pun menyanggupinya. Mendengar si Makil bersedia, si komandan pun menghubungi penyanderanya lalu mengatakan kalau si Makil akan ke sana. Kembali ke resort di mana si John memancing para penyanderanya keluar dari ruangan menggunakan mercon yang suaranya menyerupai bom. Dan aksinya itu dilihat si Cruz dari tempatnya. Setelah itu dia mengambil perlengkapan militernya yang sudah lama dia simpan. Kita ke resort di mana si John berhasil memasuki ruangan Sandra lalu mengajak mereka pergi, tapi saat di luar mereka justru tertangkap. Film berlanjut, si John serta Sandra yang lainnya dikumpulkan di ruangan dengan tangan terikat. Di sini kita dibuat terkejut di mana otak ini semua adalah si Makil. Dan dia pun cerita kalau sebenarnya dia hanya menargetkan si Darren karena dia merasa dendam. Karena setelah dia berhasil membantu si Darren mengurus pembelian resort tersebut, dia tidak mendapatkan apa-apa, walau sekedar ucapan terima kasih. Hingga saat dia mendengar kabar kalau si Darren akan meresmikan resort tersebut, dia pun mengajak si Alex kerjasama untuk memeras si Darren. Tak lama kemudian si Alex datang lalu mengatakan kalau uang tebusannya sudah masuk. Mendengar itu si Makil pun menanyakan bagiannya, tapi si Alex justru mengkhianatinya serta melenyapkannya. Setelah itu si Alex menyuruh anggotanya membawa semua sandranya selain si John dan mengikat mereka di ruangan lain. Tinggallah si John bersama seorang anggota si Alex yang ditugaskan mengeksekusinya. Tapi dengan mudah si John mengirimnya ke alam lain. Lalu si John berhasil meloloskan dirinya walau merasakan sakit yang luar biasa. Setelah itu dia langsung beraksi. Untunglah si Cruz datang tepat waktu membantunya. Si John dan si Cruz pun berbagi tugas, di mana si John mengejar si Alex yang membawa si Clara dan si Cruz menyelamatkan sandranya. Hingga tak lama kemudian tempat tersebut meledak. Akhir cerita, si John terus mengejar si Alex yang membawa si Clara hingga perkampungan penduduk. Begitu bertemu, mereka berdua pun baku hantam. Dan si John berhasil mengirim si Alex ke alam lain serta menyelamatkan si Clara dan film pun selesai.